Menjadi tua adalah sebuah takdir. Namun, bagaimana cara menghabiskan masa tua adalah suatu pilihan. Antara diam dalam kesepian atau mengikuti arah kaki dan tangan bergerak. Orang tua selalu ingin bekerja, bergerak, dan hidup lebih lama. Lalu, bagaimana dengan keluarganya? Nama saya Bapak Sutopo, lahir di Jogja, usia 72 tahun. Pak Sutopo adalah pensiunan PNS Kodim 0734 Yogyakarta. Beliau sekarang berusia 73 tahun. Saya memilih becak untuk kerja saya, yaitu penarik becak. Itu sudah saya pertimbangkan 1 tahun ya. Saya pensiun 2003, 2004 saya putuskan menjadi tukang becak. Karena apa? Karena tukang becak itu kan ada gerakan-gerakan kaki. Nah, itu bersifat olahraga. Itulah yang saya inginkan. Pak Sutopo adalah orang tua yang sangat bersemangat untuk bergerak. Bagi Pak Sutopo, kata pensiun tidak ada untuk bekerja. Meskipun setiap bulannya, Pak Sutopo mendapatkan uang tunjangan pensiun dari pemerintah. Beliau setiap hari mengayuh becak dan membaca buku sambil menunggu penumpang. Bahkan untuk olahraga sendiri sampai detik ini saya masih punya paket olahraga. Gimana? 2 hari sekali. Yang pertama lari 30 menit, push up 10 kali, naik turun trotoar 100 kali, terus aerobik itu 10 menit satu lagi. Hingga total semua 45 menit 2 hari sekali. Olahraga yang digemarinya di masa tua kini pun olahraga yang tidak biasa, yaitu berlari. Pak Sutopo berlari setiap 2 kali sehari dan melakukan senam ringan setelahnya. Nama saya Hermawan, biasa dipanggil dengan Wawan. Terus lebih akrab lagi dipanggil Glempo sama teman-teman. Saya anak dari Pak Sutopo yang nomor 2. Saya sendiri kerja sebagai editor video, grafis juga, nge-shoot juga, terus operator switcher juga di Aveo Picture. Dari tahun 2003 bulan Juni, tanggalnya lupa. Pak Wawan ingin agar Pak Sutopo istirahat di masa tuanya. Dan Pak Wawan merasa bahwa ialah yang harus bekerja dan bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari Pak Sutopo. Sekarang itu sering narik becak gitu. Ya sebenarnya saya cuma ngingetin sih. Maksudnya ngingetin, saya suruh introspeksi, maksudnya Pak mbok ndelok umur, lihat kondisi tubuh, misalnya krasa mumet ya rasa narik, terus misalnya hujan misalnya gitu, kadang kan dia ya nanti kasihan pelanggan saya, kan udah janjian, udah setiap hari ini mesti jemput jam segini. Memang
anjuran dari anak saya, saudara-saudara, semua seperti itu. Mbak sudah, Pak Topo itu wong sudah dapat pensiun, Mbak ya sudah nggak usah rekoso becak, Mbak sudah di rumah saja. Tetapi kata-kata itu bagi saya kurang tepat. Karena apa? Kalau usia yang seperti saya manula, cuma berdiam diri di rumah, nggak ada kegiatan, nonton TV, nanti yang datang malah penyakit. Banyak hal yang dikhawatirkan Pak Wawan sebagai anaknya terhadap kegiatan Pak Sutopo. Namun, tidaklah mudah memberi saran kepada Pak Sutopo agar beristirahat. Bapak itu kalau udah punya kemauan paling susah diredam gitu. Kita tidak haruslah nasihat anak itu dituruti ya. Tapi setelah saya laksanakan pekerjaan itu, terbukti bahwa apa yang saya kerjakan itu dihargai oleh masyarakat. Contohnya ya, waktu ketika saya diundang ke Trans 7 Hitam Putih, itu yang antar anak saya. Sehingga di sini anak saya merasa, oh iya, pekerjaan bapak saya itu dihargai sampai di Jakarta sana. Pak Sutopo memiliki pendirian yang kuat. Ia berpikir bahwa jika hanya berdiam diri, tinggal menunggu mati saja. Sedangkan waktu yang tinggal sedikit terbuang sia-sia. Ya kalau keinginan pribadi ya pengennya ya cuma sekedar di rumah. Ya paling kalau misalnya narik becak ya nggak tiap hari, kadang seminggu sekali atau malah sebulan sekali gitu, buat refreshing, nggak harus buat penghasilan atau nggak harus tiap hari. Kita hidup di dunia ini harus berolahraga dan berolah roh. Justru olah roh inilah yang menjadi kekuatan olahraga. Contohnya, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan punya agama, punya skedul masing-masing. Islam Al-Quran, Kristen kitab suci. Itulah yang harus dibaca, firman-firman itu. Kowe ojo lali marang aku iki yo kangen naliyane nandang susah padha dilakoni semono aku tetap setia sama kesedihnya nolong hati gawe kelo lantai ning saiki